Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, kalau pada video sebelumnya saya membongkar tentang sisi gelap daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, maka pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang 10 pilar toleransi karya daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Apa saja sih pilar-pilar tersebut, dan yang dimaksud toleransi versi beliau itu apa aja gitu. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Oke, kita masuk kepada poin ke-6. Pilar toleransi berikutnya yaitu bermuamalah dengan siapapun. Untuk umat Islam, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk bermuamalah atau bersosialisasi, menjalin hubungan di luar agama Islam selama mereka tidak mengganggu Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperlakukan orang dari agama lain dengan baik dan dilarang mengganggu golongan agama lain. Jadi sebagai umat Islam itu, ketika dalam bekerja terutama ya, tidak boleh kita memilih-milih teman atau memilih-milih atasan atau memilih-milih bawahan. Selagi dia menjalankan pekerjaannya dengan baik, selagi mereka memiliki akhlak yang baik, ya, walaupun dia di luar Islam sekalipun, kalau mereka tidak mengganggu kita, maka kita juga tidak boleh mengganggu dia. Dan kita wajib tetap bersosialisasi, bermuamalah dengan baik, menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Karena dengan kita berlaku baik, kita memiliki akhlak yang baik, maka mereka akan bersimpati dengan kita sebagai umat Islam. Jadi dilarang bagi kita untuk menutup pintu muamalah. Artinya kita mentang-mentang dia Kristen, mentang-mentang dia Buddha, mentang-mentang dia Hindu, kita tidak mau dekat dengan mereka. Jangan seperti itu. Karena dengan siapapun kita harus dan wajib tetap untuk berbuat baik, apalagi untuk urusan-urusan duniawi. Untuk poin ke-7, pilar toleransi, menjalin hubungan kerja yang baik. Suatu hari Rasulullah SAW mempekerjakan orang non-muslim. Tidak tanggung-tanggung pekerjaan yang diberikan Rasulullah kepada orang itu, yaitu dia diberikan pekerjaan sebagai mata-mata. Tugasnya memberitahukan Rasulullah SAW tentang rencana orang kafir yang memusuhi Islam di Mekah. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah membeli senjata dari seorang non-muslim yang bernama Sufyan bin Umayyah. Dengan dasar itu, maka dibenarkan untuk mempekerjakan orang non-muslim selama ia memberi manfaat kepada Islam. Dan pada saat yang bersamaan juga, ia dalam posisi yang jelas, tidak berkhianat dan tidak memusuhi Islam. Hal ini dijelaskan dengan istilah istiqmalul kafir bi khidmatil Islam, mempekerjakan orang kafir untuk khidmat kepada Islam. Jadi kalau kita sebagai atasan, sebagai pimpinan perusahaan, kita ingin mempekerjakan orang di luar Islam karena semata-mata memang pekerjaannya baik, pekerjaannya bagus. Nah, itu kita boleh. Karena itu membawa manfaat buat kita, buat perusahaan kita gitu. Jangan sampai kita tidak mau menjalin hubungan kerja dengan orang non-muslim. Itu poin yang ke-7. Poin yang ke-8 dalam pilar toleransi berikutnya adalah berdagang dengan orang non-muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berniaga dengan seorang Nasrani. Yang dilarang Islam adalah berniaga dengan cara kecurangan dan pelanggaran atas syariat-syariat dalam bentuk lainnya. Kepada orang kafir saja tidak boleh berdagang dengan cara yang curang, apalagi dengan sesama muslim. Jika kita curang dan licik dalam berdagang, maka orang kafir akan menilai Islam sebagai agama yang curang dan rusak. Dengan demikian, kita bisa melihat betapa indahnya Islam. Islam bukan agama yang kaku dan bersikap terbuka serta toleran dalam batasan syariat. Kalau kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, kita juga harus mempunyai partner bisnis walaupun itu seorang non-muslim, seorang kafir. Selama pekerjaan itu atau usaha tersebut atau dagangan tersebut tidak menyinggung tentang ibadah-ibadah kita atau kita diajak untuk ikut ke agama mereka. Selagi hanya urusan duniawi, urusan perdagangan, kita wajib tuh menjalin hubungan baik dengan orang non-muslim. Apalagi ini hanya soal berdagang, hanya soal jual beli, hanya soal pekerjaan. Kita tidak boleh berlaku curang kepada mereka, apalagi kita berlaku curang kepada sama muslim. Nah, itu sangat dilarang dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin toleransi yang ke-9 adalah adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan dilarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Jadi ayat tersebut adalah ayat yang biasa dipakai ketika akhir khutbah pada sholat Jumat. Oleh karena itu, sang khotib selalu mengingatkan kita tentang berbuat adil. Berlaku adil di sini tidak hanya berlaku untuk agama Islam saja, melainkan kepada non-muslim sekalipun umat Islam wajib berlaku adil. Jadi kalau sama non-muslim saja kita harus berbuat adil, apalagi kepada sama muslim, apalagi kepada para ulama, para kiai, para habaib. Saya lihat ini hukum di Indonesia, terutama kepada Habib Rizik, itu sangat-sangat tidak adil. Apalagi beliau seorang ulama, seorang keturunan Rasulullah. Kenapa pemerintah tidak adil dalam menegakkan hukum? Beliau yang hanya melakukan acara pernikahan putrinya, beliau yang melakukan tes PCR sendiri. Kenapa beliau dipenjara sampai 2 tahun? Sedangkan para koruptor, sedangkan para gembong narkoba, mereka kadang ada yang divonis bebas, ada yang dihukum hanya beberapa tahun, tidak sebanding dengan apa yang mereka perbuat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, para penegak keadilan, agar supaya mereka menegakkan hukum di Indonesia dengan seadil-adilnya. Balik kepada soal keadilan sebagai poin toleransi yang ke-9. Ada suatu kisah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada suatu hari sedang berjalan di sebuah pasar. Jadi pada saat itu Sayyidina Ali ditunjuk sebagai khalifah. Beliau sedang berjalan di sebuah pasar, lalu beliau tidak sengaja melintasi sebuah toko. Dan pandangan beliau tertuju pada sebuah benda yang sangat dikenalinya dengan ciri-ciri tertentu, yaitu baju perang milik beliau. Lalu dengan ciri yang Sayyidina Ali itu memahaminya, mengetahuinya, Sayyidina Ali berkata kepada seorang pemilik toko,
Kebetulan pemilik toko tersebut adalah orang Yahudi. Lalu bertanyalah Sayyidina Ali kepada pemilik toko tersebut, bahwasanya baju perang yang ada di toko Anda itu adalah punya saya, kata Sayyidina Ali. Kenapa bisa ada di toko Anda? Namun si pemilik toko, si seorang Yahudi itu mengatakan bahwa baju perang itu adalah dagangan miliknya. Kenapa kok Sayyidina Ali sebagai khalifah, ya mentang-mentang khalifah, beliau mengakuinya. Akhirnya si pemilik toko ini, ya seorang Yahudi, meminta agar supaya masalah ini dibawa ke pengadilan. Akhirnya Sayyidina Ali memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Setelah sampai di persidangan, kira-kira apa yang ada di benak kita? Seorang Sayyidina Ali, seorang Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah, seorang mukmin, berada di pengadilan melawan pedagang kecil biasa. Ya, udah gitu pedagang tersebut adalah orang Yahudi. Yang ada di benak kita pasti Sayyidina Ali adalah pemenang daripada pengadilan tersebut. Ternyata pada pengadilan tersebut sang hakim bertanya, apakah Sayyidina Ali memiliki saksi bahwasanya baju perang yang dimilikinya si pemilik toko itu adalah milik Sayyidina Ali? Lalu Sayyidina Ali menjawab, ya, saya punya saksi, yaitu Hasan dan Husain, cucu kesayangan daripada Nabi Muhammad SAW. Namun hakim dengan berat hati menolak saksi tersebut, walaupun memang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah, tidak mungkin mereka berbohong. Tetapi karena Hasan dan Husain adalah anak daripada Sayyidina Ali, maka kemungkinan besar saksi itu akan menjadi bias atau kemungkinan akan membela Sayyidina Ali. Akhirnya hakim menolak daripada saksi tersebut. Dikarenakan Sayyidina Ali tidak memiliki saksi lain selain anaknya, akhirnya hakim memutuskan bahwa pemenang daripada pengadilan tersebut adalah si pemilik toko tersebut, yaitu seorang Yahudi. Akhirnya dengan lapang dada Sayyidina Ali keluar dari ruang persidangan dengan hati yang sabar. Tanpa berpanjang lebar, tanpa membuat pembelaan, Sayyidina Ali menerimanya dengan baik. Akhirnya pemilik toko tersebut keluar persidangan dengan senang hati. Namun di sisi lain, si pemilik toko tersebut berlari menemui daripada Sayyidina Ali dan berkata bahwasanya, wahai Khalifah Ur-Rasyidin, wahai Khalifah, bahwasanya benar baju perang ini adalah milikmu. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadilan ditegakkan dengan hukum Islam. Maka dari itu, pada hari ini di hadapanmu aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena dengan kemuliaan Sayyidina Ali, karena dengan kemuliaan keadilan Islam, akhirnya si Yahudi tersebut masuk Islam karena soal persidangan tersebut dengan keadilan yang dimiliki oleh agama Islam. Begitu sungguh sangat luar biasa ketika Islam menyuguhkan keadilan, walaupun dia seorang kafir, walaupun dia seorang Yahudi, berhadapan dengan seorang khalifah, yaitu Sayyidina Ali. Hanya perkara baju perang saja. Dan itu membuat si kafir, si Yahudi tersebut masuk Islam berkat keadilan yang dimiliki oleh hukum pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu pada poin ke-10 atau poin yang terakhir sebagai pilar toleransi, yaitu menolak kezaliman. Tidak boleh ada kezaliman. La tajlimu wa la tuzlamu. Janganlah kalian berlaku zalim dan jangan pula dizolimi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk umat muslim, melainkan juga seluruh umat manusia apapun agamanya. Allah tidak ridha dengan kezaliman, maka haram bagi seorang muslim untuk berbuat zalim kepada siapapun meskipun kepada agama lain. Dengan menjaga diri dan menghindar dari kecenderungan berbuat zalim, maka seorang muslim sedang mengikuti perintah Allah dan pada saat yang sama juga menjaga diri dari hal-hal yang
dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada kezoliman yang dilakukan oleh siapapun, apakah dilakukan oleh penguasa, apakah dilakukan oleh penegak hukum, apakah dilakukan oleh para pejabat, maka kita sebagai umat muslim haram hukumnya untuk menaati perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu artinya mereka sudah zolim. Contoh seperti ketika para pejabat ingin meresmikan undang-undang tentang minuman keras, tentang perjudian, tentang seks. Nah, itu sangat bertentangan dan itu akan merusak daripadanya itu citra Indonesia sebagai negara yang Pancasila, sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Kan semua kejahatan itu berawal dari minuman keras. Jadi kalau misalkan pada saat itu pejabat meresmikan daripadanya itu pabrik minuman keras di Indonesia, maka berapa banyak nanti kejahatan yang akan muncul daripada legalitas minuman keras yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita menolak hal-hal tersebut, kita wajib melawan kezoliman yang mana dilakukan oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, Atadruna mal muflis? Qalul muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum turihat alaihi summa turiha finnar. Rawahul Muslim. Tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Lalu para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, orang yang muflis atau orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Namun dia juga datang membawa dosa dengan menzolimi orang, mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, dan menumpahkan darah si fulan, serta memukul si fulan. Maka akan diberikan orang-orang tersebut pahala-pahala dari kebaikannya. Jadi pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dan lain sebagainya itu diberikan kepada orang yang dizoliminya. Dan jika kebaikan atau pahalanya telah habis, sebelum ia menunaikan kewajiban, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang dizolimi tersebut, lalu dicampakkan atau dilemparkan kepada orang yang menzolimi ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita nggak boleh semena-mena berbuat zalim kepada orang lain. Nanti pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zolimi. Dan kalau pahala kita sudah habis, namun dosa kita masih banyak, lalu dosa si orang yang kita zolimi itu diberikan kepada kita sampai kita dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah min zalik. Lalu pesan terakhir dari 10 pilar toleransi karya Habib Rizik Syihab ini, penting untuk dicatat bahwa ketika menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, maka jangan sampai disalahartikan. Rahmatan lil alamin bukan berarti lembek pada kemungkaran, bukan berarti pasrah pada kezaliman, bukan juga diam terhadap kemaksiatan. Toleransi harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan memberikan toleransi terhadap kezaliman selain perlawanan. Namun, jika menyangkut kehormatan untuk agama lain, maka toleransi harus dikedepankan. Itu sedikit pesan daripada Habib Rizik. Jadi, kita tidak boleh ya mentang-mentang rahmatan lil alamin, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, kita lemah lembut kepada kezaliman, kita lemah lembut kepada kemaksiatan, kita lemah lembut kepada
kemunkaran, itu nggak boleh, hukumnya haram. Tapi jika menyangkut kehormatan kepada agama lain, toleransi harus dikedepankan. Jangan sampai kebalik. Maka dari itu, saya berpesan kepada kita semua, yuk sama-sama kita jaga tali ukhuwah Islamiyah. Jangan saling terpecah belah. Apapun perbedaan mazhab kita, apapun yang menjadi pemahaman kita dalam beragama, jangan sampai kita terpecah belah atas nama negara kesatuan Republik Indonesia. Karena orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar Indonesia ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan agama Islam, ingin menghancurkan Indonesia. Oleh karena itu, kita rapatkan barisan, kita rapatkan persatuan, apapun agama kita, apapun suku kita, selagi kita cinta kepada negara kita, kita harus menjalankan 10 pilar toleransi yang dimiliki oleh umat Islam. Mudah-mudahan 10 pilar toleransi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada kebaikannya. Jika banyak kekurangan, mohon tulis di kolom komentar. Dan berikanlah masukan-masukan yang positif. Mungkin dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau takut saudara? Kenapa mesti kita takut? Allah dah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Tak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara.